Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan bagi kalian yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru tentunya dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Misteri Dita, wanita yang meniduri banyak pria. Sore di desa Wanarengga selalu sunyi setelah jam 5. Jalan tanah mulai lembab, angin tipis berembus dari arah lembah, dan suara jangkrik mulai terdengar. Rumah-rumah berdinding kayu di desa ini saling berjauhan, dikelilingi ladang singkong dan juga pohon pisang. Di tengah permukiman berdiri sumur tua yang tak lagi dipakai oleh warga. Letaknya di pinggir jalan kecil yang biasa dilalui warga ke kebun. Sumur itu disebut sumur Lembah Bulan. Dan dari dulu katanya sumur itu angker. Dita datang ke desa itu awal bulan, membawa ransel besar dan juga laptop. Dia adalah mahasiswa semester akhir jurusan antropologi di Universitas Negeri. Skripsinya tentang mitos lokal dan dampaknya ke perilaku masyarakat. Ia sengaja pilih Wanarengga karena pernah baca berita soal sumur tua yang konon dihuni arwah perempuan. Ia mengekos di rumah Bu Erni, janda setengah baya yang tinggal sendirian. Cuma 2 rumah dari sumur itu. Rumah kayu panggung, ada kolongnya dan dapurnya langsung menghadap ke arah sumur. Kalau malam jangan dekat-dekat sumur itu ya, Dek. Nggak baik. Apalagi kalau kamu perempuan sendirian, kata Bu Erni waktu Dita pertama masuk kamar. Dita cuma senyum saja saat itu. Iya Bu, makasih ya Bu, udah diingetin. Seiring waktu saat jalan-jalan sore ke warung, beberapa warga tua juga sempat mengingetin hal yang sama kepada dia. Kamu jangan ke sumur malam-malam ya, jangan pacaran di situ. Jangan buang ludah ke arah situ. Pokoknya, jangan duduk di mulut sumur. Larangan demi larangan yang buat Dita semakin penasaran. Bu, banyak larangannya ya? Emangnya kenapa sih Bu? Tanya Dita saat ia lagi di meja makan. Bu Erni berhenti mengupas pepaya saat itu. Dulu, katanya ada perempuan cantik dibuang ke situ hidup-hidup karena dituduh rebut suami orang. Jadi, warga yang bunuh rame-rame. Dita menatap keluar jendela. Sumur itu cuma berjarak 20 langkah dari rumah, dikelilingi pagar bambu pendek dan juga ilalang. Tak ada tutup, hanya lingkaran semen yang mulai retak. Dan pada besok paginya Dita pergi ke balai desa buat cari arsip lama. Di sana dia ketemu Arfan, pemuda desa yang kerja bantu-bantu Pak Lurah. Arfan adalah lelaki yang tinggi, kulitnya gelap, memakai kaos oblong dan juga sandal jepit. Gaya bicaranya santai, dari awal sudah kelihatan suka dengan Dita. Kamu dari kota ya? Mau riset di sini? Tanyanya sambil membawa berkas. Iya nih Mas, soal mitos sumur itu, jawab Dita sambil senyum. Mitos? Halah, itu kan cuma cerita nenek-nenek kita. Biar anak muda itu gak pacaran dengan ngawur. Loh, kamu gak percaya Mas? Enggak lah, aku aja malah sering duduk-duduk di situ. Nyatanya gak ada yang ganggu tuh. Setelah pertemuan singkat itu, mereka pun semakin dekat. Arfan sering mengantarkan Dita keliling kampung, ngajak ke sawah, ngasih tahu siapa tokoh tua yang bisa diwawancara. Beberapa malam mereka duduk bareng di teras rumah Bu Erni sambil meminum kopi.
Kadang Dita minta Arfan menemani jalan sore sampai ke hutan kecil tepat di belakang sumur. Hingga suatu sore, mereka duduk di bangku bambu dekat sumur. Dita pun menyalakan rokok. Arfan duduk di sebelahnya, angin dingin berembus dari bawah. Dita nyengir saja saat itu. "Kamu yakin gak takut duduk di sini?" Arfan mengangkat alis. "Kalau ada hantu, ya suruh duduk bareng aja sekalian." Dasar kamu. Ketika malam semakin dingin dan suasana semakin penuh dengan nafsu, tiba-tiba Dita lepas jaket dan sandarkan kepala ke bahu Arfan. Hening. Arfan diam sebentar lalu pelan-pelan merangkul. Pelukan itu berubah menjadi ciuman. Malam pun turun perlahan dan suara jangkrik makin kencang. Tapi mereka tidak peduli. Pelukan pun jadi lebih liar, tangan menyusup ke balik baju. Mereka berhenti pada saat suara ayam jantan tiba-tiba berkokok dari arah rumah warga. Udah malam, ayo balik," kata Dita sambil merapikan baju. Setelah melakukan hubungan pada malam itu, sejak hari itu mulai ada yang aneh. Malam pertama Dita merasakan mimpi aneh. Ia merasa tubuhnya ditarik ke dalam air dingin, ditindih dari atas tapi bukan Arfan. Wajahnya nggak kelihatan, ia pun terbangun dengan nafas ngos-ngosan. Dan saat itu, celana dalam basah selalu menghiasi malam-malam dari Dita. Setiap bangun pagi, ia langsung mengganti pakaian dan duduk diam sampai pagi. Keesokan harinya saat itu, Arfan pun juga merasa aneh. Ia mengeluh ke Dita kalau badannya terasa pegal semua, kayak habis kerja rodi. Pinggangnya ngilu dan malamnya sempat kencing 3 kali. Mendengar ucapan itu, Dita pun hanya tertawa. Dasar kamu. Mungkin karena kamu terlalu semangat saat peluk-pelukan kemarin. Tapi malam-malam berikutnya, hal yang sama terjadi saat itu. Dita mimpi yang sama lagi, kali ini lebih lama, lebih jelas. Ada suara air netes dan bau lumpur saat itu. Ia merasa kakinya diikat, lalu ditarik bangun dengan tubuh gemetar. Sementara Arfan mimpi dirinya lari di tengah hutan, dikejar suara tawa perempuan. Ia bangun dengan keringat dingin dan juga celana dalam yang basah. "Dit, ini rasanya aneh sekali deh, Dit. Masa aku mimpi dikejar perempuan? Bajunya compang-camping, suaranya tuh kayak ketawa, tapi serem banget tahu." "Ya, aku juga aneh kali, Van. Aku mimpi dicekik dari belakang tahu. Tapi aku rasa aku gak takut deh," kata Dita dengan pelan. Dita pun kini mulai susah bangun pagi. Tubuhnya sering lemas, matanya kembali merah, dan bagian dalam pahanya ada bekas memar kecil yang gak tahu dari mana asalnya. Bu Erni sempat tanya, tapi Dita bilang itu cuma kecapean. "Dit, kamu jangan sembarangan ya. Jangan main terlalu malam," tegur Bu Erni suatu pagi. "Iya, Bu." Tapi malam itu Dita tetap jalan keluar. Ia janjian ketemu Arfan di dekat kebun jagung. Mereka duduk-duduk, pelukan lagi, mesra lagi. Kali ini lebih lama. Pulangnya saat itu Dita merasa ada yang ngikutin dari belakang. Tapi pas dia noleh, gak ada siapa-siapa. Ia sampai rumah langsung mandi, tapi air sumur itu keruh dan juga bau tanah. Ia tetap siram badan sambil gemeteran kedinginan. Ketika tepat jam 3 dini hari, suara dari arah sumur terdengar, pelan kayak bisikan. Dita bangun dan duduk di kasurnya saat itu. Tak ada suara lagi, tapi nafasnya berat dan jantungnya berdetak dengan keras. Ia keluar kamar, berdiri di dapur, mengintip lewat celah kayu. Di kejauhan sumur tua itu gelap, tak ada cahaya, tapi terasa dingin sampai ke dalam dada. Ia pun balik ke kamar tanpa bicara. Singkatnya pagi-pagi saat Arfan datang, mukanya sudah pucat. Ia bilang malam tadi dengar suara seperti seorang menyedot air pakai mulut dari dalam sumur. "Van, kamu dengar juga?" "Iya, Dit. Kayak suara pelan tapi panjang. Terus, aku mimpi kamu berdiri di tengah sumur.
kamu telanjang, mata kamu kosong. Dita diam saat itu. Matanya melotot sebentar, lalu tertunduk. Duh, kenapa kamu mimpi aku gitu, Dit? Ya, aku juga nggak ngerti, Dit. Jawab pelan dengan terbata-bata oleh Arfan. Mereka masih duduk di teras saat itu. Ketika angin pagi menusuk kulit, tapi keringat dingin tetap keluar. Dita diam sambil memeras jari. Arfan pun melirik ke arah sumur, tapi langsung buang muka. Wajah Dita pucat, kantung matanya tebal. Mereka sama-sama belum tidur cukup. Tapi bukan karena sibuk, bukan juga karena kerja. Bukan karena capek, tapi karena gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Dit, semalam kamu mimpi apa deh? Coba ngomong aja sama aku. Dita masih diam saat itu. Beberapa detik kemudian baru menjawab. Gak tahu deh, Pan. Rasanya kayak ditarik. Kamu nangis. Dita menoleh pelan kayak orang malas. Ya enggak sih, tapi kayak ada suara yang manggil terus dari arah belakang. Arfan mendesah saat itu. Iya, aku juga dengar suaranya. Awalnya pelan, nangis, terus kayak ada yang ketawa. Dari sumur. Iya, dari arah situ. Ya udah deh, aku mau mandi dulu ya. Setelah Dita berpamitan mau mandi, Dita pun masuk. Arfan masih duduk. Pikirannya kacau, dia masih bisa merasakan sentuhan tubuh Dita semalam. Tapi sekarang dia malah takut. Bukan takut karena dosa, tapi karena sejak mereka main di dekat sumur, semua menjadi berubah. Badannya capek terus, nafsu pun semakin tinggi. Tapi otak mulai gak bisa berpikir dengan jernih. Di sisi lain di rumah, ibunya sudah nunggu di dapur. Nasi sudah matang, gorengan di piring, kopi hitam di gelas. Tapi bukan itu yang langsung keluar dari mulut ibunya. Kamu tuh kenapa sih, Van? Sekarang kok mimpi basah terus? Itu kamu lihat, ibu yang bersihin celana kamu. Celana kotor tiap pagi. Kamu ngapain aja, Van? Anak orang kamu apain? Arfan bingung mau jawab apa saat itu. Enggak, Bu. Serius, aku nggak ngapa-ngapain loh, Bu. Lagian kamu kok tidur juga kayak nggak nyenyak. Kamu ngikut terus tahu, manggil-manggil orang. Iya, Bu. Maaf, Bu. Kalau kamu naksir sama Dita, ya jangan gitu caranya. Jangan kayak binatang. Ibu tahu deh perbuatan kamu. Arfan tidak menjawab. Di kepalanya saat itu malah muncul lagi bayangan Dita semalam. Dia yang berdiri pergi ke belakang rumah buat nyuci motor. Tapi pikirannya masih muter-muter soal suara tangisan dan mimpi aneh itu. Pada siang harinya, mereka ketemu lagi. Dita ngajak wawancara ke rumah Pak Wanto, orang tua yang katanya dulu ikut gali sumur itu. Tapi ketika sampai di sana, Pak Wanto nggak mau bercerita. Sudahlah, Nak. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nggak semua cerita cocok buat ditulis, katanya sambil mengusir halus. Pak, kenapa sih, Pak? Orang-orang sini itu nggak ada yang mau jujur sama aku. Kenapa nggak mau cerita? Jawab Dita dengan kesal. Ya mungkin karena mereka tahu itu bukan cuma cerita kali. Jadi, kamu jadi percaya, Van, sama cerita masyarakat sini? Ya, entahlah, Dit. Aku bingung. Lagian, kamu juga ngapain sih pakai meneliti itu segala? Dita tidak menjawab, ia pun memilih diam. Dan pada sore harinya saat mereka duduk lagi di warung kopi, Dita datang memakai kaos ketat tanpa lengan. Arfan pun melihatnya makin susah nahan diri. Mereka duduk berdekatan saling berbisik-bisik.
Dan saat warung mulai sepi, Dita memegang Pak Arfan di bawah meja. Arfan pun langsung balas usapan itu. Saat Dita berdiri ke belakang warung, Arfan ikut. Di belakang warung dekat pohon pisang, mereka pun berciuman. Tangan saling jelajah, Dita pun sempat buka kancing atas bajunya. Tapi sebelum terlanjur, mereka dikejutkan suara langkah dari arah sawah. Mendengar suara itu pun, mereka buru-buru beresin baju dan kembali ke meja warung. Nanti malam, ikut aku ke kebun belakang ya. Belakangnya rumah Bu Erni. Mau kan, Van? Mau ngapain, Dit? Sudah, aku mau cari suara itu. Arfan mengangguk saat itu. Dan pada malam harinya, mereka duduk berdua di kebun pisang belakang rumah Bu Erni. Gelap, hanya lampu rumah di kejauhan yang masih menyala. Dita duduk di tanah bersandar ke batang pohon. Rokok di tangan, Arfan duduk di sebelahnya. Kedinginan tapi pura-pura tenang. Baru 10 menit duduk, Dita pun mulai aneh. Tubuhnya gemetar pelan, tangannya berhenti pegang rokok. Ia mengadah. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Mulutnya bergumam, gak jelas saat itu. Dit, kamu kenapa, Dit? Ucap Arfan mendekat. Tiba-tiba saat itu tubuh Dita menggeliat keras. Tangannya mencakar tanah, punggungnya melengkung. Matanya menjadi balik putih semuanya. Suaranya pelan, kayak orang kesakitan, tapi keluar tanpa tenaga. Dit, Dita bangun, Dit. Dita. Tubuh itu masih menggeliat, kaki menendang, nafas ngos-ngosan. Lalu pelan-pelan tenang sendiri. Dita pun merebahkan badan, nafasnya kembali normal. Setelah beberapa menit saat itu, ia baru sadar. Arfan. Iya. Tadi kamu kayak kesurupan, Dit. Dita pun duduk pelan saat itu. Aku capek, Van. Kamu jangan tanya apa-apa ya. Mereka diam cukup lama. Dita minta diantar pulang dan Arfan pun langsung menurut. Sampai di rumah Bu Erni, Dita pun masuk tanpa pamit. Arfan masih berdiri di luar, ia ngelihat ke arah sumur. Gelap, tapi terasa seperti ada yang mengawasi dari balik ilalang. Malam semakin larut, Arfan pun pulang ke rumah. Tapi baru saja rebahan, suara itu terdengar. Tangisan lirih dari arah belakang rumah. Tangisan itu pelan, panjang, kadang diselingi tawa pelan yang bikin kepala merinding. Ia diam, mendengarkan baik-baik suara itu yang semakin mendekat. Arfan berdiri pelan membuka jendela. Dingin, angin dari luar pun masuk. Ia celingukan tak ada siapa-siapa saat itu. Tapi suara masih terdengar, lebih jelas. Ia keluar lewat pintu belakang, saat itu suasana gelap tapi bulan setengah terang. Ia jalan ke arah kandang ayam. Dan di sana, di balik semak-semak itu, berdiri sosok perempuan rambutnya panjang hingga menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya setengah telanjang, kainnya sobek sampai ke paha. Dada kirinya terlihat setengah, putih pucat. Ia berdiri diam, tubuhnya pun sedikit goyang. Tidak bergerak, tidak juga bicara. Siapa kamu? Sosok itu tetap diam, tapi tangannya perlahan terangkat. Arfan mulai panik, ia pun mundur tapi terpeleset. Saat itu kaki Arfan masih gemetar waktu berdiri di tanah yang becek. Bekas lumpur masih menempel di tumitnya. Nafasnya belum normal, sosok perempuan setengah telanjang yang berdiri tadi di balik semak masih menempel di kepalanya. Bukan cuma karena tubuhnya, tapi karena wajahnya nggak kelihatan sama sekali. Rambut panjang menutupi penuh, tapi sosok itu tahu arah dia. Tahu dia lagi ngelihat dan tahu dia ketakutan. Arfan buru-buru masuk ke rumah, mengunci pintu dapur, dan langsung masuk ke kamar. Kasur tipis di lantai nggak bikin nyaman sama sekali. Ia cuma duduk bersandar di tembok memeluk lutut. Takut, bingung dan jijik sendiri. Tapi keesokan paginya, ia bangun seperti biasa. Cuma matanya saja merah dan kantuknya yang gak hilang. Ketika sarapan pagi, ibunya ngedumel karena rumah bau bangkai.
Apa itu sih? Van, kamu menyimpan makanan busuk di kamar ya? Baunya busuk sekali sih. Enggak bu, enggak ada kok. Nah terus, ini bau apaan? Arfan cuma mengangkat bau. Ia buru-buru mengangkat beresin nasi goreng dan pamit ke warung. Di sana ia ketemu teman lamanya yaitu Jeffrey yang lagi duduk sambil main HP. Wajahnya tegang saat itu. Van, Rian mati, Van. Hah? Apa, Jeff? Rian mati? Serius lo? Iya, dia gantung diri di kamar. Pagi tadi ditemukan sama adiknya. Arfan pun langsung duduk. Gila, dia kemarin masih WA aku loh. Iya Van, warga juga udah rame di rumahnya. Katanya bunuh diri, tapi posisinya aneh. Emangnya gimana, Jeb? Lidahnya keluar panjang banget, tangannya nempel di tembok, tapi satu tangan doang. Terus dari celananya keluar cairan putih. Bau kamarnya pun juga busuk kayak lumpur. Arfan diam saat itu, badannya langsung dingin. Lumpur? Iya Van, kayak habis nyemplung sumur. Sore hari itu, Arfan datang ke rumah Rian. Warga masih banyak berkumpul, jenazah pun sudah dibawa ke musola untuk dimandiin. Tapi Arfan sempat ngintip kamar Rian. Lantainya masih kotor walau sudah dibersihin. Bau amis masih menempel. Arfan jalan keluar duduk di teras, dan salah satu tetangga Rian ikut duduk di sana. Lelaki tua, kurus, dan rokok di tangan. Aku sempat lihat tadi, Mas. Lidahnya bukan lidah orang mati biasa. Panjangnya kayak ditarik. Astagfirullahaladzim. Tapi, apa dia punya musuh? Entah. Tapi malam sebelum mati, katanya dia tuh ngajak makan Dita. Hah? Dita? Arfan menoleh dengan cepat. Iya, katanya dia naksir, terus ngajak ketemu. Tapi Dita cuma duduk sebentar, terus pulang. Mendengar cerita itu, Arfan pun langsung pulang ke kos Dita. Dia tidak peduli waktu. Sampai sana Bu Erni lagi nyapu halamannya. Bu, Ditanya ada. Di kamar, Van. Kenapa ya? Enggak, Bu. Aku cuma mau nanya-nanya soal Rian. Bu Erni pun manggil dari depan pintu kamar, dan Dita keluar mukanya biasa saja. Rambut diikat seadanya, memakai daster yang longgar. Dita, kamu semalam ketemu Rian? Iya. Emangnya kenapa ya, Van? Dia kan ngajak makan aku di warung. Ya tapi aku males lah, orang dia nyebelin. Kamu bilang apa ke dia? Ya aku cuma bilang, jangan ganggu aku lagi. Soalnya dia terlalu banyak tanya sih. Tanya? Emangnya tanya soal apa, Dit? Ya macem-macem. Tentang kamu juga. Dia juga nuduh aku yang aneh-aneh. Arfan terdiam saat itu. Dita duduk di kursi kayu depan rumah. Van, kamu kenapa sih, Van? Mukamu kok pucat? Dia mati, Dit. Dia mati. Oh, iya. Aku juga dengar tadi pagi. Dita hanya bilang datar, tidak ada ekspresi ataupun rasa kaget. Tidak ada rasa shock, gak ada rasa sedih. Saat Arfan melihat wajahnya dengan lama. Perempuan ini cantik, tapi belakangan ini dia bersifat sangat dingin. Ada sesuatu yang berubah bukan dari luar, tapi dari cara dia bicara, dari cara dia merespon. Beberapa malam kemudian Arfan pun tidur di rumah. Ibunya lagi ke rumah saudaranya di kampung sebelah. Rumah sepi dan ketika jam 11 malam, Arfan baru bisa merem. Tapi ketika tengah malam dia bangun lagi, badannya terasa dingin. Lagi-lagi celananya basah, dia mimpi aneh lagi. Kali ini lebih jelas.
Ia berdiri di pinggir sumur lalu tubuhnya didorong masuk oleh tangan perempuan. Dan dalam air sumur itu ada tubuh lain, rambut panjang, mata terbuka, kulitnya pucat. Perempuan itu merangkul lalu menindih. Arfan merasa tubuhnya kaku, susah gerak tapi mulutnya tidak bisa berteriak. Dan begitu bangun kasurnya pun sudah basah. Bukan cuma keringat tapi lendir di celana dalamnya. Ia pun ke kamar mandi menyiram badan, tapi air sumur saat itu menjadi keruh. Warnanya kecoklatan, bau lumpur pun menyengat. Dia tetap mandi sambil muntah 2 kali. Setelah itu dia pun duduk di ruang tamu membuka HP dan mencari nomor Ustadz Wahid, Ustadz kampung yang biasa ngisi pengajian malam Jumat, untuk meminta agar ia bisa bertanya dan diberikan doa agar bisa menjadi lebih tenang. Pada paginya, Arfan datang ke rumah Ustadz. Rumah itu kecil, sederhana tapi bersih. Ustadz Wahid menyambut dengan senyum tipis. Ada apa, Van? Ustadz, saya mimpi aneh terus, Ustadz. Tentang perempuan di sumur. Ustadz mengangguk pelan saat itu. Perempuan itu telanjang. Iya, Ustadz. Rambutnya panjang, dingin banget badannya, dan saya seperti ditindih. Setiap mimpi, kamu selalu keluar cairan. Iya, Ustadz. Benar. Ustadz diam sebentar, lalu bicara dengan pelan. Kamu harus sholat dan jaga wudhu. Jangan lagi kamu pernah dekati perempuan itu. Perempuan? Perempuan siapa, Ustadz? Kamu tahu kan? Arfan menunduk saat itu. Ia paham maksudnya, tapi tetap susah. Dita seperti candu, sekali disentuh susah lepas. Waktu pulang dari rumah Ustadz, Arfan pun langsung wudhu dan sholat. Tapi saat takbir pertama, dia mendengar suara ketawa dari dapur. Dan saat ruku, telinganya terasa panas. Saat sujud terakhir, darah netes dari telinga kanan. Ia pun langsung duduk dan panik. Rumahnya bau busuk, bukan dari dapur, bukan juga dari selokan, tapi dari ruang tengah. Arfan pun mencari sumbernya. Ternyata tak ada bangkai, tak ada apa-apa. Hanya udara yang makin berat dan kepala yang makin pening. Malamnya ketika Dita datang ke rumah tanpa permisi, ia pun langsung duduk di ruang tamu, memakai baju ketat warna gelap, bibirnya pucat tak menentu. Van, kamu ngilang ya? Aku sibuk, Dit. Pasti kamu udah ketemu Ustadz kan? Arfan mengangguk pelan. Kamu takut sama aku, Van? Aku bingung, Dit. Dita berdiri mendekat, tangannya menyentuh leher Arfan. Kalau kamu takut, kenapa kamu masih ngeliat aku kayak gini? Aku pengen lepas, Dit. Tapi kamu gak bisa ya? Mereka saling tatap, udara makin dingin, nafas Dita terasa di leher Arfan. Tapi bukan itu yang bikin bulu kuduknya berdiri. Wajah Dita kosong, matanya tidak berkedip, bibirnya pucat. Arfan tahu tubuhnya masih bereaksi tapi otaknya sudah minta berhenti. Tetap saja, malam itu mereka melakukan semuanya tanpa suara. Dita langsung membuka bajunya, berdiri di depan Arfan, seperti nunggu disikat. Arfan yang awalnya bingung akhirnya menyerah. Tubuhnya bergerak sendiri, gairah itu seperti dorongan yang tidak bisa ditahan. Padahal pikirannya penuh peringatan. Mereka telanjang di lantai rumah, tanpa bicara. Hanya suara nafas dan juga derit kayu. Dita yang mimpiin semua dan Arfan gak berani bantah apapun. Ianya pasrah. Ketika paginya, tubuh Arfan sudah dingin. Ia bangun dengan kepala berat. Perut mual dan dada panas begitu berdiri. Ia pun langsung muntah di depan kamar. Cairan yang keluar bukan sisa makanan tapi merah kehitaman. Itu adalah darah basi. Ia lemas duduk di lantai. Badan gemetar, ibunya belum datang dan pulang. Arfan cuma bisa baring lagi sambil nafas berat. Pada siang harinya, Ustadz Wahid datang karena dipanggil tetangga yang khawatir. Melihat Arfan pucat, Arfan pun cerita seadanya tanpa menyebut Dita.
Kamu mimpi lagi. Enggak mimpi Ustadz, tapi badan saya panas. Tadi pagi muntah darah. Ustadz narik nafas dengan dalam. Ini bukan penyakit biasa, Van. Kamu harus sholat selalu, jaga wudhu, dan kamu jangan tidur habis maghrib. Kalau bisa, kamu jangan tidur sendirian. Arfan hanya menuruti semuanya dan sore hari itu dia coba sholat asar. Tapi baru saja angkat takbir, lampu kamar tiba-tiba mati. Pintu terbuka pelan lalu suara perempuan memanggil namanya dari luar jendela. Suaranya pelan, lembut tapi bikin leher dingin. Arfan tetap terusin bacaan tapi nafasnya mulai sesak. Dan saat ruku hidungnya mimisan. Darah netes ke sejadah, dia tahan sampai salam terakhir. Badannya udah kayak habis lari jauh. Ia langsung ke kamar mandi bersihin darah. Tapi saat dicermin, mukanya sudah pucat. Dan di belakangnya ada bayangan samar. Ia noleh gak ada apa-apa, cuma pintu kamar mandi yang terbuka sedikit saat itu. Singkat cerita, pada malam harinya Dita sudah hilang. WA-nya gak dibalas, rumahnya sudah kosong. Bu Erni juga gak tahu kemana ia pergi. Mendengar berita itu, Arfan pun sempat lega, tapi juga gelisah. Badannya makin lemas dan tiap azan maghrib, telinganya menjadi nyeri. Seperti ada yang nekan dari dalam. Bau bangkai juga makin kuat di rumah, kadang dari kolong, kadang dari kamar mandi. Arfan pun udah cari sumbernya, tapi dia gak nemu apa-apa. 2 malam Dita gak muncul, tapi malam ketiga, tepat setelah Isya, pintu rumah diketuk. Arfan buka. Dita sudah berdiri di sana, memakai baju ketat dengan rambut acak-acakan. Matanya merah. Tanpa bicara dia pun masuk dan langsung membuka bajunya. Arfan mau menolaknya tapi tubuhnya sudah kalah. Mereka pun melakukan lagi. Kali ini di lantai ruang tamu. Dita diam saja, cuma nafasnya yang berat. Dan setelah selesai itu, Dita cuma bilang, "Van, aku capek." Lalu ia pakai bajunya dan keluar begitu saja. Keesokan paginya setelah malamnya melakukan hal-hal yang tak masuk akal, Arfan muntah lagi. Kali ini lebih banyak. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan telinganya sakit seperti disayat. Ia jalan pelan ke rumah Ustadz, mengetuk pintu pelan sambil pegangan tembok. "Dok, dok, dok. Ustadz, buka pintu Ustadz." "Kamu lagi?" "Saya muntah darah lagi Ustadz. Panas. Dan saya gak bisa berhenti ketemu dia." Ustadz pun langsung minta air, suruh Arfan minum doanya. "Ini diminum dulu. Dia bukan perempuan biasa. Kalau kamu masih terus main sama dia, diri kamu bakal hancur." "Terima kasih Ustadz." Setelah Arfan pulang dan istirahat seharian, tapi malamnya ibunya pulang dari kampung sebelah. Begitu masuk rumah, ibunya langsung tutup hidung. "Van, ini bau apaan?" "Gak tahu Bu. Kok kayak bangke sih? Ini dari mana ya?" Arfan cuma bisa ngelihat ke arah kamar mandi, tapi dia juga bingung. Sudah beberapa hari bau itu gak hilang, walau udah disiram pakai karbol. Besoknya kabar tersebar, Dita ditemukan pingsan di pinggir hutan. Tubuhnya penuh luka cakaran di punggung dan juga paha. Bibirnya sobek, kuku-kukunya kotor, dan Bu Erni yang nemuin lalu bawa pulang. Dita gak sadar sampai pas dia bangun. Dia bilang dia diseret orang tak dikenal waktu malam. Dia gak tahu siapa, gak ingat wajahnya, tapi katanya tubuhnya ditarik paksa dan dilempar ke tanah. Warga mulai bisik-bisik, tapi Arfan tahu luka itu bukan dari orang. Bekas cakaran itu terlalu dalam, terlalu acak, dan juga tubuh Dita terlalu kotor. Tapi baunya bukan keringat biasa. Itu adalah bau anyir yang dia kenal.
bau yang nempel di lantai rumahnya. Bau yang keluar dari tubuhnya juga setelah tidur bersama Dita. Waktu itu Arfan hanya duduk di teras rumah. Waktu maghrib, ia coba sholat lagi. Tapi lampu rumahnya mati dan suara dari luar jendela memanggil dengan pelan. Arfan. Arfan terusin bacaan, tapi saat sujud, telinganya terasa robek. Begitu berdiri lagi, darah netes ke pipi. Ia tahan, ia paksa sampai selesai. Setelah itu ia duduk nangis diam-diam. Badannya gemetar dan malam hari itu dia nggak tidur. Cuma duduk megang sajadah dan terus merasa ada yang berdiri di luar pintu kamarnya. Ketika ia sembari membaca doa, pelan-pelan kini nafasnya mulai pendek. Keringat dingin ngucur dari pelipis. Ia menahan terus, matanya melotot. Sampai suara itu benar-benar hilang mendadak seolah ditelan malam. Tapi bukan berarti tenang, hanya berubah jadi hening yang bikin kepala berat. Singkatnya keesokan harinya Arfan pun keluar rumah pas matahari udah tinggi. Wajahnya kucel, matanya sembab. Ia jalan pelan ke rumah Pak RT. Niat awal cuma mau numpang duduk cari udara lain. Tapi pas sampai di teras, Pak RT lagi nyapu dan langsung menyambutnya. Van, kamu pucat banget sih Van. Kamu sakit ya? Gak tahu Pak. Saya gak bisa tidur. Banyak gangguan. Pak RT pun menarik kursi plastik lalu duduk dan isap rokok. Mereka diam sebentar sebelum akhirnya Arfan membuka suara. Pak RT, saya mau nanya soal Dita Pak. Iya ya, kamu deket ya sama dia? Jadi saya pernah ya gitu Pak. Tapi belakangan semua terasa aneh. Kayak dia itu bukan orang biasa. Van, sebenarnya saya sudah lama pengen cerita kamu. Tapi gak enak sama Bu Erni. Cerita aja Pak, cerita aja. Jadi Dita itu, dia sebenarnya bukan anak kandung Bu Erni. Dia bukan dari desa sini. Arfan diam mendengar baik-baik. Jadi, dulu sekitar 20 tahun lalu, ada kabar bayi ditemukan di dekat sumur Lembah Bulan. Dia telanjang, berlumuran darah, nangis sendiri. Dan orang yang nemuin langsung bawa ke rumah Bu Erni karena dia belum punya anak. Dan waktu dicari tahu asal-usulnya, ternyata ibunya ditemukan gantung diri. Arfan mulai merinding. Orang tua itu baru pindah ke desa 2 bulan sebelum kejadian. Gak banyak yang kenal. Tapi kabar-kabar bilang dia keturunan Nyi Darmila, perempuan yang dulu dibunuh warga karena rebut suami orang, lalu dibuang hidup-hidup ke sumur itu. Arfan masih diam, suaranya tercekat. Bu Erni waktu itu kasihan, Van. Bayi itu dia urus sendiri. Tapi sejak kecil Dita sering ngomong sendiri, sering main lumpur, sering jalan ke sumur malam-malam. Bahkan sempat hilang 2 hari lalu dan ketemu lagi di kebun dalam keadaan kotor dan telanjang. Tapi Pak, kenapa nggak dibawa ke orang pintar saja Pak? Pernah, tapi Bu Erni keras kepala. Dia bilang semua anak kecil punya khayalan tinggi. Arfan mengusap wajahnya. Astagfirullahaladzim, saya udah terlalu jauh Pak. Pak RT menatapnya dengan lama. Kalau kamu pernah tidur sama dia, ya mungkin kamu udah kena juga. Mendengar itu dada Arfan semakin sesak. Ia pun pamit tanpa banyak kata. Jalan pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan saat sampai di rumah, dia langsung mandi. Tapi air sumur makin bau, airnya pun agak kecoklatan dan ada lendir licin waktu digosok ke tubuhnya.
Ia muntah di kamar mandi saat lututnya goyah. Ketika sore menjelang malam, hujan deras, angin kencang, petir menyambar. Rumah jadi dingin dan remang. Ibunya belum pulang, Arfan hanya duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak karena listrik mati. Baru duduk 5 menit, pintu depan diketuk. Arfan pun buka perlahan dengan deg-degan. Siapa ya? Saat sore menjelang malam, hujan deras, angin kencang, petir menyambar. Rumah jadi dingin dan remang, ibunya pun belum pulang. Arfan duduk di ruang tengah menyalakan lampu minyak karena listrik mati. Baru duduk 5 menit, pintu depan diketuk. Dita berdiri dengan basah kuyup. Rambutnya nempel di wajah, baju tipis menempel ke badan dengan bibirnya pucat, matanya sayu. Dit, masuk. Dita jalan masuk tanpa sepatah kata. Ia pun duduk di lantai, tubuhnya menggigil. Arfan ambil handuk kasih ke dia, tapi dia nggak digubris. Dita malah buka bajunya sendiri, tubuhnya dingin, kulitnya pucat. Arfan pun semakin panik. Kamu dari mana? Dita tidak menjawab. Ia berdiri dekati Arfan, lalu mencium bibirnya. Arfan mau dorong saat itu, tapi tangan Dita lebih dulu melingkar ke leher. Jangan tolak aku, Van. Jangan tolak aku. Dit, aku gak bisa, Dit. Aku udah takut ya. Kamu udah aku tandai, Van. Kalimat itu keluar dari mulut Dita, tapi suaranya beda, serak, berat, seperti suara perempuan tua yang marah. Mata Dita mendadak putih semua, tangannya mencengkeram leher Arfan. Kukunya masuk ke kulit. Arfan pun dorong sekuat tenaga, Dita jatuh ke lantai. Tapi begitu bangun dia ketawa. Tawa kecil, pelan seperti puas. Arfan kini sudah terjatuh ke belakang. Kepala terbentur lemari kayu, pandangannya buram. Dunia menjadi gelap saat itu. Dalam gelap itu Arfan bermimpi. Ia ada di dalam sumur, tenggelam sampai leher dan di atasnya Dita berdiri telanjang. Rambutnya menjuntai ke bawah, matanya melotot. Ia masuk ke air lalu naik ke tubuh Arfan, menindih. Tangan Dita masuk ke dalam dada dan saat Arfan mau teriak, air sumur itu sudah masuk ke mulutnya. Ketika ia bangun dengan tubuh basah kuyup, Dita duduk di sudut ruangan memeluk lutut, tubuh menggigil saat itu. Aku gak ingat apa-apa. Arfan tidak menjawab, ia hanya berdiri diam, ngos-ngosan. Kepalanya nyut-nyutan, tapi yang lebih berat adalah dadanya, rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan. Setelah terbongkar siapa Dita sebenarnya, setelah kejadian malam-malam yang mengerikan, Arfan kini tak pernah terlihat lagi di desa. Warga bilang ia pergi ke kota untuk kerja, tapi Bu Erni tahu ia hilang tanpa jejak. Sementara di sisi lain, Dita ditemukan mati di dalam sumur itu. Tubuhnya membusuk dan dari dalam sumur, warga mengangkat 3 tengkorak bayi dan 1 kerangka perempuan. Sumur pun kini ditimbun batu, ditutup oleh tanah, dan dilarang didekati oleh siapapun. Tapi suara-suara tangisan lirih masih kadang terdengar setiap malam-malam hari. Siapapun yang pernah menyentuh tubuh Dita, hidupnya tak pernah tenang. Dan apalagi jika ia sudah berhubungan badan dengan Dita, wanita yang ternyata anak dari setan, maka ia akan ikut meninggal dengan mengerikan. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.